ya, saya angkatan 38. Nah, saya punya experience setelah saya keluar dari IPB. Kalau dulu sih bukan IPB University ya, masih Institut Pertanian Bogor. Saya lulus di tahun 2005. 2005 saya kerja di perusahaan Calon Popang. Tahu perusahaan ini? Pastilah, nggak mungkin nggak tahu. Nah, banyak teman-teman saya di sana itu dari dunia veteriner. Dan bahkan saya yang namanya belajar nekropsi ya tentang istilah veteriner ketika saya ada di perusahaan. Nah, di situ semua akan saya gali. Ya ternyata dulu ketika saya sekolah di peternakan saya hanya belajar masalah budidayanya kok. Nah di sini saya sampai disuruh ngafalin jenis-jenis penyakit ya. Akhirnya tahu penyakit-penyakit unggas itu ada infeksius, bursalgisis, ada necrotic enteritis, ada Newcastle disease dan lain sebagainya. Padahal saya kuliah 4 tahun belum pernah belajar tentang itu. Nah, tapi ketika saya bekerja, belajar terus kita lakukan dan akhirnya saya punya experience dan experience itu akan bisa kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan. Kebetulan perusahaan ini juga bisa dikatakan startup yang saya bangun dengan teman-teman dan ini merupakan binaan inkubator bisnis dari IPB. Nah, dari perusahaan yang ada saat ini saya berusaha untuk mengembangkan apa yang ada dalam menghadapi tantangan-tantangan di luar, terutama di sektor perunggasan. Nah, sebagai contoh, saya berusaha PDKT kepada dokter ini. Dokter ini punya inovasi apa sih? Oh ya, saya punya inovasi ini Pak, bagus itu. Ya udah, kira-kira bisa nggak berkolaborasi? Nah, contohnya seperti ini. Kita bikin waktu itu inovasi seperti ini. Kita bikin close yang skala mini, tapi populasinya padat banget dan di dalamnya kita install IoT, Internet of Things. Bahkan yang tahun ini kita akan coba kembangkan ke arah artificial intelligence. Ya, jadi kita coba selangkah lebih maju lagi. Kenapa harus seperti itu? Karena tantangan itu cukup tumbuh terus. Ya, setiap tahun semakin bertambahnya usia bumi ini tantangan itu ada terus. Nah, makanya inovasi-inovasi baru itu perlu. Nah, saya harap teman-teman kalau misalkan boleh nggak sih kalau saya belajar ke sana, it's okay, kita senang hati. Kita membuka kesempatan buat rekan-rekan yang ada di kampus untuk belajar. Gak hanya dari IPB, dari luar IPB juga ada. Ini kebetulan dari Semarang. Dia lebih ke arah fakultas teknik. Ya, jadi paling tidak di sini saya menceritakan kepada teman-teman bahwa oh ya, dunia peternakan unggas itu kedepannya saya harus seperti apa sih ketika lulus seperti ini? Bisa ketika lulus seperti ini mau kerja. Kalau lulus dari sini mau usaha bisa. Nah, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang mau lulus mau kerja ada berapa orang? Karena semua. Gak ada yang mau buka usaha sendiri. Kerja dulu modal. Oke, berarti mengikuti jejak saya. Nah, gak apa-apa. Gak ada yang salah. Gitu. Kalau misalkan mau kerja dulu atau mau terjun dulu gak ada salah. Karena kalau kita bicara entrepreneur itu kan ada dua, entrepreneur by design dan entrepreneur by experience. Ya. Nah, kalau saya lihat mahasiswa sekarang itu lebih ke arah by design, jadi bukan accident lagi. Kalau accident itu ada saya ini terus terang by accident gitu. Kerja dulu, habis itu lulus tabrak sana tabrak sini, akhirnya usaha aja seperti itu termasuk accident. Nyari ilmunya nanti ketika masuk di incubator bisnis school. Tapi nggak ada kan selalu lulus di sini yang langsung nikah. Nggak salah juga. Nggak ada yang salah. Ya nggak ada ya. Nah terus selain kalau apa lagi? Nah kalau cacing dari mana ini munculnya cacing? Tahu nggak ini gambar apa? Feses. Apakah hanya feses? Nah feses bercampur sekam. Tapi ini becek nih sebenarnya. Nggak ada ojek. Cinta Laura ya. Nah ini sekam, ya sekam ini bercampur dengan air. Kan kalau apalagi kalau si pencernaan hewan unggas itu nggak sempurna kan kadang-kadang beranya masih ada airnya cepat becek. Kalau ini telat ngapur, ya nggak kering basah seperti ini,
Nah, ini cacing happy di sini, bahagia sekali. Nah, apalagi kan kalau kita bicara ayam itu kadang-kadang ya duduk di situ, makan di situ, semuanya dari dia lahir sampai dia dipanen atau kembali ke atas kan semua di situ terus gitu kan. Nah, ini salah satu sekam yang becek itu faktor yang mana cacing itu mudah masuk untuk menginfeksi individu unggas itu sendiri. Saya kira semua jenis unggas apapun kalau dimasukin ke tempat yang seperti ini pasti akan terinfeksi yang namanya cacing itu tadi. Kalau cacingnya udah masuk, kita bukannya ngasih makan ayam, kita ngasih makan cacing gitu kan. Yang ngomong cacing ya, tapi cacing nggak bisa dijual. Kalau kita pinginnya peternak itu jual ayam ya, bukan jual cacing ya gitu. Ya, paham ya. Nah, kalau yang ini berikutnya Frankie kutunya tuh kayak gini. Cuma kalau Frankie ini dia lebih suka jika tempatnya itu kering. Kalau basah itu tempatnya itu cacing yang kemungkinan dia hidup di situ tuh cacing. Tapi kalau tempatnya itu kering, itu lebih ke Frankie seperti ini banyak nih. Ya. Jadi ada 3. Saya sengaja ngambil 3 besar di sini. Sebenarnya sih kalau kita bicara yang berhubungan dengan parasit itu banyak sekali. Nah, cuma memang ini yang sering kita temui di kandang, kasus-kasus yang sering terjadi yang disebabkan oleh parasit ya karena 3 ini tadi. Ya, yang pertama adalah protozoa, kemudian cacing, yang ketiga adalah kutu keren, kutu Frankie. Saya lupa nama latinnya apa, nanti bisa dicari di internet ya karena agak panjang gitu namanya. Nah, terus kenapa sih kok hal-hal semacam tadi itu perlu dicegah? Jangan dibiarkan. Ya, yang pertama adalah menurunkan angka kematian. Targetnya itu. Karena kalau udah kenapa mau nggak pakai desinfektan? Mesti teman-teman udah belajar ya tentang antiseptik desinfektan. Kalau pakai desinfektan kan ya kasihan juga peternaknya nanti lumpuh gitu. Jadi pakai antiseptik sudah cukup. Nah, kemudian air minum baru bisa diberikan. Nah, dengan seperti itu aja kasus-kasus biosecurity udah bisa diterapkan minimal itu. Nah, terus ada aturan juga SOP-nya ketika sekam becek harus segera ditabur sekam yang baru. Alasannya apa? Biar tetap kering. Karena kalau kering, si individu yang ada di atas sekam itu akan nyaman. Karena kalau becek ya tadi cacingnya saya masuk. Ya, nah ini contohnya. Jadi selain penerapan itu dilakukan ketika persiapan kandang itu sendiri sebelum individu dimasukkan ke dalam kandang, selama pemeliharaan juga tetap harus dilakukan. Dan bahkan setelah memasuki pasca panen itu tetap semuanya pencegahan dilakukan. Sebagai contoh ini, ketika panen semuanya sudah diangkat, ayam sudah masukin ke penjual, ke keranjang penjual dan sebagainya, kotoran atau feses yang bercampur sekam tadi itu segera langsung dikarungin seperti ini. Kalau perlu dibakar, kalau bisa dibakar, tapi rata-rata sih kalau kita di kandang itu dimonetis, diuangkan, alias dijual. Jadi bukan, ya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang kalau kita bicara SOP nggak jalan, kadang-kadang kalau kita bicara SDM, ya mungkin ya tahu sendiri lah namanya SDM itu dipencet ke Jakarta, kadang Surabaya, gitu kan. Nah, kita itu cerewetnya di situ adalah bagian untuk penerapan biosecurity itu tadi. Jadi cepat itu tolong dikarungin, dijual jadi duit. Udah jadi duit, akan bersih, kemudian kita persiapan lagi. Nah, dengan seperti ini biosecurity dalam kandang akan jalan. Nah, oleh karena itu, siapa yang bertanggung jawab agar biosecurity itu bisa jalan di kandang? Nah, tadi saya udah ngomong ya, namanya SDM tidak lain dan tidak bukan adalah pegawai kandang atau kita menyebutnya sebagai anak kandang, bocah kandang. Ya, mereka adalah ujung tombak dalam keberhasilan suatu budidaya. Karena mereka yang ada di depan individu ayamnya dari sini, mereka yang ngurus. Ya, pakan yang kualitasnya nomor wahid atau obat yang kualitasnya nomor 1, ya, sering ada kejadian seperti ini. Ayam sakit,
ini udah dikasih ayam, harus kasih ayam, udah dikasih obat yang kualitasnya nomor 1, tapi ayam kenapa kok masih sakit? Ternyata manfaatan sekam tadi, karena kan sekam kan kalau biasanya selain ada yang dikubur, ada yang dibakar di insinerator. Jadi orang sempat bilang kalau dia bisa dijual, yang tadi videonya biasanya kemana ya? Banyak sebenarnya. Pertanian itu butuh yang namanya feses tadi. Ya, untuk apa? Untuk pupuk. Jadi dijual ke sana untuk jadi pupuk. Bahkan saya itu sempat berpikir lagi, nggak hanya dari ketika ayam udah habis di kami dijual, nggak hanya seperti itu saja, tapi masih ada nilai tambahan lagi. Saya pernah juga diskusi dengan 3D, terus apakah bisa ini dijadikan biogas yang nanti biogas ini dipakai untuk bahan bakar buatan. Kan selama ini kita pakai hasil biji beli kan. Nah, kemarin juga saya diskusi dengan dosen-dosen dari Fakultas Teknik Pertanian di IPB, bisa ngomong bisa gitu, tapi caranya harus diubah. Nggak seperti itu. Kalau udah tercampur, nggak seperti itu, nggak akan bisa jadi biogas. Nah, terus gimana? Mungkin desain kandangnya harus diubah. Sempat saya uji coba juga sama Dr. Riki pakai konveyor, tapi gagal kita karena bikin konveyornya susah juga. Nah, kemarin saya diskusi juga dengan dosen dari Fakultas. Mungkin nggak usah pakai konveyor, bisa kok kita pakai kandangnya dimiringin. Mungkin sometimes lah saya akan coba mungkin ngajak teman-teman atau teman-teman ada yang mau riset ke sana, ayolah kita riset bareng-bareng. Jadi fungsinya nggak hanya sekam itu dikubur aja, dibakar aja selesai kan, dibakar jadi malah pencemaran kan. Nah, tapi ketika feses ini muncul, feses ini dijadikan biogas dulu. Gasnya, metannya itu kita ambil untuk bahan bakar LPG untuk memanas ayam. Jadi kita nggak usah beli LPG keluar, LPG naik bodo amat, kita pakai proses kita sendiri kan gitu. Nah, terus kemudian ketika metannya udah keluar, yang tersisa adalah selatnya atau lumpurnya. Lumpurnya ini kita jual jadi pupuk. Kalau tadi kan hanya jual pupuk aja. Nah, kalau gini kan ada nilai tambah yang lain. Setuju atau setuju? Ini biasanya kalau yang kemarin itu dibakar sendiri, keluarin biaya lagi buat ke insinerator. Iya. Karena bingung kan buangnya gimana. Iya. Tapi kalau ternyata itu bisa jadi uang, nggak usah dibakar. Nah, kalau insinerator kan alat insineratornya sendiri juga mahal. Ya walaupun dibakar kan polusinya sedikit, tapi untuk membakar awalnya itu kan butuh gas kan atau bensin lah untuk bakar si insinerator. Jadi biaya itu. Gitu. Oke, cukup jawab. Ada lagi yang lain? Boleh silakan. Antri ya. 1, 2, 3. Oke, makasih, silakan. Pak izin bisa tanya. Boleh. Perkenalkan nama saya Jihan. Saya mau Oke, bertanya mungkin lebih terkait ke bisnis sama industri ini, nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa, disuruh bebas. Saya penasaran nih, untuk starting new bisnis ini kan menarik sekali ya Pak. Selain kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, juga kitanya ya bisa berpahala gitu, karena itu pekerjaan suatu lapangan pekerjaan baru. Itu gimana cara kita untuk memulai starting new bisnisnya? Apakah misalkan Bapak dulu bersama teman-teman Bapak yang lain, atau Bapak sebagai developernya gitu, sebagai itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa atau nanti ketika udah lulus ingin menciptakan lapangan baru juga seperti Bapak gitu, tapi kita misalnya belum punya modal yang banyak untuk misalkan lahannya Pak, atau misalnya apa itu, apakah kita bisa kayak menanamkan saham atau misalnya ikut dia berkecimpung di dalam dunia itu gimana Pak? Satu-satu judul ya. Oke. Yang sebelahnya kayaknya ada dua. Oke, satu dulu. Yang pertama untuk memulai bisnis itu sendiri. Ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka, bukan direncanakan. Yang direncanakan terus tapi nggak dibuka. Ya oke, kita bikin bisnis plan itu perlu. Bahkan sekarang itu ada istilahnya yang namanya bisnis model kanvas. Kita bikin bisnis model kanvas, kita lukis di situ semuanya, udah jadi baru eksekusi. Yang penting action dulu, tapi actionnya adalah sesuai dengan plan kita. Tapi jangan direncanakan hapus lagi. Jangan seperti itu. Nah, tapi adalah action. Ketika action, saya yakin 100% Anda akan dapat masalah. Ya, saya merencanakan gini ternyata kok seperti itu. Ada problem kan?
Nah, tapi kita setelah ada problem, kita melakukan yang namanya evaluasi. Oh ya, jangan begini, kalau begini nanti begitu. Setelah dievaluasi baru kan ada hasilnya kan, action lagi, muter lagi, ada masalah lagi. Nah, muter aja gitu terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bisnis awalnya mesti harus gimana? Udah terjun dulu. Memang kalau di sini saya memang karena basic saya peternakan, saya juga kerja di perusahaan peternakan, ya akhirnya bisnisnya di peternakan. Saya kira semua bisnis sama aja deh semuanya. Alur urutan ketika melakukan membuka bisnis seperti apa semua bisnis saya kira sama. Bisnis itu isinya kalau nggak pasar, isinya ada produksi atau operasi, ada juga berhubungan dengan finance dan juga berhubungan dengan SDM, human resource-nya. Jadi seperti itu, isinya semua bisnis seperti itu, cuma bidangnya aja beda. Cukup menjawab pertanyaan pertama, yang penting action dulu. Nah, terus kemudian yang kedua, saya nggak ada modal. Nah, ini yang harus saya luruskan. Ya. Anda kuliah di sini ini ngapain aja? Apakah itu bukan modal? Ya. Anda punya ijazah, apakah itu bukan modal? Ijazah itu modal. Ini tak kasih tahu ya. Ini tak kasih tahu. Simple ini sudah simple. IPB ini, ya, IPB ini punya lembaga pembiayaan di bawahnya BLST. Itu ada banknya IPB apa ya, Dokter Ridho namanya, aku lupa, ada itu. Ada banknya. Ada bank itu apa itu? Ternyata ijazah kita di situ kita bisa dipinjemin ternyata. Saya sudah tanya, kantornya ada di apa sih? Sebelum Bulog sebelah kiri jalan itu ada anak perusahaannya. Nah, itu minimal ijazah itu udah laku gitu, masuk ke situ. Daripada disimpan di rumah, nanti ada bayar. Nah, kedua, nggak hanya ijazahnya aja, tapi ilmu kalian nih, kan kalian ngerti ya Mas ya? Jadi saya tanya, misalnya dalam satu kandang kan ada banyak ayam. Jadi misalnya satu hari itu ada ayam yang menunjukkan gejala. Habis itu hari berikutnya ada ayam yang mati gitu. Jadi kalau dari pandangan ekonomis gitu, gimana cara untuk tandangi biar nggak rugi gitu. Kan biasa misalnya ayamnya belum cukup bulan gitu. Jadi belum bisa dijual kan. Oke. Ya gitu. Oke. Jadi begini. Ini experience saya. Ya. Saya pelihara 10.000. Saya pernah mengkaling ayam sebanyak 50 ekor. Tapi saya untung. Oh bisa? Percaya tidak? Saya populasi 10.000, saya mengkaling 50 ekor. Lalu 50 ekor udah berapa persen tuh kematian? Tapi saya untung. Artinya gini, ini contohnya gini. Ketika ayam masuk, ya, nah, saya lihat DOC ini kok hidup segan mati tak mau gitu. Kelihatan gitu kan, kayak gimana gitu. Saya pilihin yang hidup segan mati tak mau. Langsung saya bunuh di detik itu juga. Nah, kenapa kok harus saya bunuh di detik itu juga? Kalau seandainya yang hidup segan mati tak mau tadi saya biarkan, nggak saya bunuh di detik itu juga, dia akan makan terus. Kemudian ujung-ujungnya belum sampai dijual dia mati. Pakannya tadi nggak jadi daging tapi jadi bangkai. Kecuali kalau ada orang mau makan tirai nggak apa-apa. Nah itu salah satu caranya, triknya. Walaupun sebenarnya mati itu bukan berarti mati itu rugi, enggak. Tapi itu bagian dari analisa kita dalam suatu bisnis. Oh ya ini mati. Tapi kalau udah usia mendekati panen, nggak mau saya kaling. Jadi ada kejadian tuh gini. Kita itu panen biasanya ukuran 14-16 beratnya per ekor. Tapi ketika ukurannya udah ukuran 8 on, tiba-tiba ayamnya sakit. Nah, mulai muncul tuh mati 1, 2, 3 gitu kan. Kalau saya obati bisa. Tapi ketika saya obati, nah kita kembali ke analisis bisnis lagi. Masukkan obat berarti masukkan duit. Ya, ketika ayam ini udah diobati, saya yakin pertumbuhannya akan lambat. Nah, tetapi dia butuh recovery lagi ketika habis sakit. Bener atau bener? Recovery lagi kan butuh makanan lagi. Paling simpel ya udah gini aja. Saya bikin yang namanya deoxylin. Tahu deoxylin? Temennya ampicillin.
Penisilin, tapi ini istilahnya deosilin. Maksudnya deosilin itu kita jual aja gitu. Kita jual DO gitu istilahnya. Kalau jual ayam itu jual DO. Ya, akhirnya ya udah semuanya kita jual di ukuran 8 on. Pernah makan ayam Padang? Kenapa ayamnya kok kecil-kecil? Berarti kesimpulannya apa? Wah. Ya artinya gini, tapi kan itu kan belum dimasukin antibiotik. Itu ayamnya udah tanda sakit, udah telepon. Pak, saya jual ayam ukuran 0,8 on gitu. Oke, ada berapa ekor? Sekian ekor, ada sekian. Panen lah semua. Udah bayar jadi duit. Nggak usah kita yang namanya ngobatin. Jadi kos itu nggak perlu. Nah, terus ada lagi cara yang lain. SOP selalu saya nanti teman-teman lihat ya di kandang. Kadang-kadang saya itu sering ngomong ada sketan khusus, itu disebut dengan sketan rumah sakit. Jadi kadang-kadang bocah kami itu melihat, oh ini ada ayam buyung, ada 1 ekor gitu kan. Kalau ayamnya udah gede diambil, maksudnya masih bentuk individu gitu ya, bukan kelompok. Diambil, masukkan ke sketan khusus. Nah itu dia treatment khusus, kita obati. Kalau dia udah sembuh baru kita masukkan lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau global outbreak semua, ya itu tadi 8 on masih tak jual. Masuk rumah makan, enak ya? Cukup jawab mas. Oke, Nesya silakan mau tanya apa? Perkenalkan nama saya Sarimi. Cari. Saya panggil Min. Ya, Min. Oke ya. Oke. Ya, izin bertanya, dalam praktek, apakah majoritas industri mampu melakukan security secara 100% gitu? Kalau tidak, apa penyebab utamanya? Dan sekiranya pemanasan global berlaku pada masa depan, dan apakah industri akan berhenti? Apakah cara industri swasta seperti ini menangani isu itu? Yeah, innovation is important. Answer the problem. Okay. Nah, jadi gini, ketika terjadi global warming, kita nggak tahu. Memang saya akui ya, ketika saya 10 tahun yang lalu keluar rumah itu masih fine-fine aja, comfort gitu. Tapi sekarang keluar rumah kayaknya harus pakai kipas gitu. Mesti mobil pun AC mesti harus nyala. Dan ini berlaku nanti semakin bertambahnya usia bumi. Nah, industri harus seperti apa untuk menjawab seperti itu? Inovasi itu perlu. Kalau kita bicara yang namanya kandang, ini saya cerita ya. Kandang ayam pertama kali hadir di Indonesia itu adalah kandang open house tipenya postal. Tahu maksudnya? Kandang open house itu kandang terbuka, kandang pakai bambu gitu, tapi ayamnya ditaruh di tanah. Itu is okay lah, itu tahun-tahun 2000 ke bawah is okay. Tapi usia bumi makin tua makin panas. Dengan kandang seperti itu, di dalam kandang ini sangat panas sekali. Nah, oleh karena itu industri mulai berinovasi bikin yang namanya kandang panggung. Tapi tipenya masih open house. Jadi pelihara itu nggak di atas tanah lagi, kandangnya naik. Tapi di bawahnya ini kayak panggung, ada space-nya. Saya nggak bawa contohnya. Tapi cari di internet ada kandang panggung, tapi tipenya open house. Tujuannya apa? Jadi angin secara alami itu bisa berputar di kandang itu. Bisa dari atas bawah, dari bawah atas kiri kanan. Nah, tapi umur bumi bertambah terus, itu nggak relevan lagi cara seperti itu. Nah, muncullah kemudian kandang closed house. Jadi mulai dimanipulasi itu menggunakan exhaust fan dan berjalan sampai detik ini. Jadi kalau kita bicara closed house itu sistemnya kan negatif pressure ya. Ini ada ruangan, yang lain di kandang, ada ruangan. Saya taruh blower di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di situ nggak ada blower, itu bagian inlet, ini outlet. Ketika blower ini menyala, ya udara kan sirkulasi berganti terus. Nah, akhirnya ayam yang di dalam ini nyaman. Jadi yang penting ada, yang perlu Anda edukasikan ke para peternak ketika Anda turun ke lapangan adalah bukan peternak, bukan ayam yang menyesuaikan kebutuhan peternak, tapi peternaklah yang menyesuaikan kebutuhan ayam. Artinya inovasi is everything. Cukup menjawab. Nah, inovasi harus berdasarkan problem-problemnya ada. Kita teruslah. Makanya saya dengan Dr. Ridi sampai detik ini, Dr. Ridi kita terus inovasi aja gitu. Kita bikin yang namanya artificial intelligence. Bagaimana caranya kita nimbang ayam? Nggak perlu kita pegang ayamnya.
Tapi ayam lewat situ udah ketimbang, udah ada data ya. Nah kita menggunakan teknologi Internet of Things. Jadi inovasi terus kita lakukan. Kan kalau kita masuk ke kandang kan ini ada sekam yang tinggi kan amonia naik kan, suhu juga berpengaruh, ayam juga stres. Tapi kalau kita imbangnya pakai apa namanya IoT tadi atau AI itu tadi, ya kita ada datanya. Oh gitu, itu inovasi terus kita kembangkan. Cukup menjawab Mas Ming. Saya yang tanya, apakah global warming itu akan mengganggu pakan, pertumbuhan pakan, dan harganya akan berubah gitu, dan efek pada pakan untuk unggas gitu. Ya. Jadi gini, satu cek. global warming bisa berpengaruh ke unggasnya, bisa pengaruh ke pakannya. Nah, ke unggasnya yang tadi yang saya ceritakan adalah pengaruh ke unggasnya. Nah, terus kalau berpengaruh ke pakannya gimana? Lebih ke arah supply. Ya, kita bicara kalau zaman dulu Oktober sampai Maret itu musim panas. April sampai September musim hujan. Tapi kalau sekarang nggak mesti. Jadi kalau kita bicara musiman seperti itu akan berpengaruh. Oh iya, berarti kalau nanam jagung ini cocoknya pas musim panas. Kalau musim hujan nggak cocok nanam jagung. Tapi kalau sekarang kan ada global warming, hujan, panas, semuanya kan udah nggak beraturan kan. Nah, perlu ada inovasi di sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah sekarang kita kenal yang namanya greenhouse. Gitu. Jadi ketika musim hujan, oke, kita nanam aja greenhouse di dalam bangunan. Nah, makanya sekarang lagi rame yang namanya smart farming. Itu salah satunya adalah ke sana. Jadi itu bagian dari menjawab tantangan global warming itu tadi. Ya, kalau tadi saya bercerita tentang ketika di budidayanya, nah ternyata di penyediaan pakan pun sendiri, karena ini berhubungan dengan tumbuhan sebagai raw material dari pakan itu, ya berarti harus inovasi juga. Jadi inovasinya itu secara menyeluruh, bahkan sampai penanganan pasca panennya pun harus ada inovasi. Karena kalau kita bicara penanganan pasca panen ini kan masih menggunakan energi fosil. Nah kalau fosil ini kita masih pakai batu bara terus buat listrik kan lama-lama ya kok hancur juga kan bumi. Nah, makanya saya kemarin undang dari Universitas Semarang itu, bisa nggak sih dia memperkenalkan ada teknologi PDT gitu, oh menarik juga gitu. Jadi intinya semuanya itu inovasi, ya muncullah inovasi baru. Coba menjawab. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Mana yang jawab dulu? Masa udah dulu deh. Jadi menyambung pertanyaan dari Ihan tadi, jadi misal kita bersepuluh tuh ingin bikin bisnis gitu. Iya. Ceritanya punya modal nih kita nih udah nabung dari S1. Mau mengembangkan bisnis kita mau ingin 100 ayam gitu, terus udah masanya untuk panen. Nah, kita tuh kan karena masih baru merintis, gimana caranya buat menarik agen untuk membeli ayam kita gitu. Kan ibaratnya kita masih awam nih. Nah, perusahaan itu kan kayak mereka tuh menurut saya kurang melirik perintis baru dari Pak. Jadi kan dia tuh kayak misal ini perintis baru gitu, apakah kualitasnya baik apa enggak gitu. Jadi gimana caranya biar si agen itu interest sama kami gitu. Prosesnya itu gimana Pak? Oke, maksudnya agen ini supplier. Iya, suppliernya. Oke. Yang beli ini. Nanti sama seperti saya dulu. Iya. Saya datang. Saya kerja di Calon Mopan, ya. Saya keluar kerja, saya balik lagi mau beli pakan di Mopan, saya nggak dikasih. Nah, caranya gimana? Nah, saya dompleng waktu itu. Jadi ada peternak besar, ya, dia udah punya populasi yang banyak. Saya dompleng ke dia. Kalau beli pakan saya ikut dong. Ya kan udah tontonan, aku kan semua kali butuh pintalan. Titip dong, mungkin sekian bal jatuh di kandang saya, sisanya udah berangkat ke kandang. Jadi gitu. Jadi kita kalau aku kalau bisa kan datang gitu, siapa kamu gitu kan. Pasti walaupun dipercaya pun masih langsung kamu punya populasi berapa? Nah populasi saya cuma segini. Berarti yang punya pabrik tadi, ya rugi aku ngirim ke tempat kamu, kios kirimnya gitu kan. Jadi peternak yang lain aja gede-gede yang saya. Jadi begitu caranya adalah dompleng. Nebeng ya. Nah itu triknya kayak gitu. Sampai kita dapat untung populasi kita digedein.
Nah, baru datang ke sana. Manipiro. Gitu. Nah, itu dari segi kita membangun beli tadi. Tadi market ya, dari jualnya di mana gitu. Nah, jual ayam itu sebenarnya nggak pakai ilmu. Kenapa kok nggak pakai ilmu? Kita bicara komoditi pertanian, peternakan itu dipengaruhi oleh supply and demand. Pernah belajar hukum ekonomi? Supply and demand kalau harganya naik karena supply-nya kurang. nah itu. Nah, tapi saya sarankan teman-teman itu nggak hanya budidaya kok. Saya sarankan teman-teman itu melakukan yang namanya pengelolaan pasar panen. Ya minimal bikin nugget lah. Nah minimal bikin bakso lah, bikin apapun itu agar value-nya itu ada. Tapi kalau teman-teman hanya bermain di situ, saya berani taruhan 100% besok Anda akan gulung tikar. Karena apa? Anda bersaing sama integrator besar, termasuk tempat saya kerja tadi. Mereka itu populasinya jutaan. Anda cuma punya populasi 100 ekor, satu box dia panennya bersama bareng-bareng. Anda beli bibit ke dia punya bibit sendiri. Kalau dia jual bibit pasti dia ngambil untung. Anda dapat bibit lebih mahal dari bibitnya dia. Pakan juga kayak gitu. Artinya apa? Harga pokok produksi Anda lebih mahal dari dia. Tapi ketika dijual, harganya pasti ikut harga dia, nggak mungkin ikut harga 100. Jual ayam 1 juta dengan jual ayam 100 ekor, sulitan jual yang banyak, kok nggak bisa visi ya, dibanting aja harganya. Anda kebanting harganya. Beda kalau Anda bikin yang namanya penanganan pasca panen. Ya udah kalau dibanting ya udah tak potongin sendiri nih, malah saya jadi karkas. Saya jual karkasnya yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Apa juga? Cukup jawab? Ya, cukup Pak. Oke, next berikutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Ranti. Oke, Mbak Ranti. Pertanyaannya adalah untuk kandang yang tipe panggung tadi ya Pak. Untuk sekarang itu karena saya masih banyak lihat di daerah-daerah itu lebih banyak yang panggung daripada yang close house. Jadi di Indonesia sendiri sekarang lebih banyak yang close house atau panggung. Lalu untuk yang panggung dan close house itu kan sekarang beda ya, untuk penghasilannya pasti juga beda dari listriknya dan segala macamnya itu. Apakah yang panggung ini bisa bertahan atau nanti kemungkinan di masa depan itu mereka akan tersingkirkan dari sini? Ya, oke. Jadi intinya gini, kita itu harus berubah. Kalau nggak berubah kita akan dirubah. Maksudnya seperti ini. Kandang itu idealnya secara teori per meter persegi itu isinya 22 kilo. Saya nggak jawab ekor. Karena apa? Tergantung mau panen berat berapa. Gitu. Nah, oke lah, saya anggap panen berat sekitar 1416 per ekor. Berarti kalau di berat 1416 per ekor, 1 meter persegi itu isinya adalah 10 ekor. Nah, kalau kandang close house ya, itu 1 meter persegi dengan berat 1416 itu bisa diisi sampai dengan 15 ekor. Tapi kalau open house dengan kondisi saat ini, itu kalau kita pasarkan 10, feed konversi rasio akan jelek. Nah, kenapa? Karena global warming itu tadi. Kalau misalkan panas, ya ini panas nih, AC-nya aja saya matikan, di dalam ini suhunya 2 kali lipat daripada di luar, karena ada radiasi. Kalau ayam itu makan dalam kondisi panas, pakan itu nggak jadi daging, tapi jadi energi. Ayam makan pendek, tahu pendek? Karena ayam nggak punya keringat. Kalau punya kelenjar keringat yang ada bulu jadi penting gitu. Jadinya energi. Nah, makanya kalau yang lebih bagus yang mana ya? Pasti close house. Walaupun sebenarnya close house kita bayar biaya listrik, gitu. Tapi akan tercover dengan peningkatan jumlah populasi meter perseginya. Investasinya memang mahal. Dan bahkan peraturan perusahaan kemitraan saat ini mereka itu nggak mau bekerja sama dengan peternak yang nggak menggunakan kandang close house. Kalau masih open house nggak mau. Karena nanti ujung-ujungnya rugi. Kalau dia ngasih bantuan ke plasmanya rugi. Nanti plasmanya punya utang sama intinya, nggak bisa bayar. Nah, makanya sekarang fokusnya ke close house. Gitu. Jadi kalau populasi antara yang open dan close sekarang banyak mana? Kalau secara per kandangnya ya saya yakin masih banyak yang open. Tapi open ini lama-lama seiring bertambahnya waktu udah muntaber.
mundur tanpa beritahu. Cukup jawab. Soalnya dulu kakek saya juga ada peternakan ayam, tapi yang panggung. Panggung. Memang tabel. Ya. Oke, kalau jawab sudah jawab. Oke, clear. Oke, tadi yang mau nanya lagi siapa? Mau nanya lagi Mas? Iya, Boleh. tentang masih yang tadi apa, mungkin kan nggak bakal ke depan nanti ada kerjasama tentang pengolahan sekam gitu. Oke. Sekarang sedang berkembang atau masih lanjut? Kalau maksudnya kerjasamanya dalam hal apa nih? Apa saya jualin sekamnya atau gimana gitu? Harus clear nih. Mungkin bisa lanjut atau kita bisa tolong diolahin atau mungkin daripada karena dalam satu ketika daripada repot kita membakar, kita bisa memberikan manfaatnya ke yang lain. Oke. Sebenarnya gini, kalau dikatakan itu memungkinkan, tapi ada tanda petiknya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, apa syarat dan ketentuan berlakunya? Kita kerjasama harus based on demand. Ya, kita mesti harus mengukur nih demand-nya berapa. Nah, ketika ada demand-nya udah kelihatan, kan kita harus memenuhi demand itu. Kalau demand-nya ternyata besar, ini problemnya besar, nah it's okay kita kerjasama. Gitu. Jadi kalau dikatakan memungkinkan, tapi ada tanda petiknya, syarat dan ketentuan berlaku. Clear ya? Gitu. Kalau apa? Oke, yang belum bertanya silakan. Pertanyaan untuk fase pemeliharaan yang fase yang kritis itu di fase mana ya? Oke, kita bicara fase yang kritis adalah seminggu pertama. Kalau broiler ya, gitu. Nah, kenapa kok di seminggu pertama? Di situ itu kan ada pembelahan sel apa sih namanya hiperplasia apa itu? Saya lupa namanya. Mungkin kalau salah tolong saya diluruskan. Nah, kalau sampai di 1 minggu pertama ini kita gagal, ya mungkin untuk pencapaian bobot badannya itu nggak tercapai. Kita biasa 1 minggu pertama target kita adalah 5 kali dari berat badan awal. 5 kali dari berat badan awal. Nah, misalkan kalau beratnya 40 gram per ekor ketika DOC masuk, seminggu itu harus 200. Kalau sampai itu mencapai cuma 150, kedepannya kita akan repot. Udah dipastikan nanti masuk rumah makan Padang. Jadi begitu. Nah, makanya bagian seminggu pertama ini agak rewel, jadi mungkin dari induk buatannya atau brudernya tadi itu benar-benar jangan sampai kedinginan. Karena kalau udah kedinginan nanti udah dipastikan lah umur 14 hari penyakit IBD tadi atau Boro tadi akan masuk. Gitu. Jadi cost-nya akan banyak lagi. Tapi kalau seminggu pertama ini berhasil, di minggu kedua, ketiga, keempat sampai panen aman udah. Kita mungkin produksi udah agak bisa ditekan, tinggal bikin harga jual aja gitu. Jadi begitu. Kemudian mau nanya lagi, yang biasa Bapak pakai itu ayamnya gandul apa ya? Nah, ini pakai kop. Ya, pernah kita pakai Albert gitu, tapi yang ternyata yang paling cocok di Indonesia itu yang kop itu tadi. Jadi selama ini ya udah kita kalau beli DOC ini apa nih istrinya, kita kop ya masuk. Kalau Albert enggak, gitu, kita tolak. Rose enggak, gitu tolak. Jadi gitu. Coba jawab. Oke, next. Clear? Kalau udah cukup semua, waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Diki ya.